Hujan turun deras malam itu di Johor Bahru. Butiran air menitik dari atap rumah kontrakan kecil yang sudah mulai berkarat, menimbulkan bunyi berulang-ulang seperti dentuman gendang pilu. Di dalam rumah sederhana itu, lampu minyak berkelip redup, seolah enggan menyaksikan tragedi yang akan segera terjadi. Mira Santika duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar memegang jemari mungil anak lelakinya yang tertidur pulas. Budi Laksana, 8 tahun usianya, dengan wajah polos dan damai, berbaring memeluk boneka beruang lusuh yang selalu setia menemaninya. Nafas kecilnya naik turun dengan ritme tenang, sama sekali tidak menyadari bahwa ketika ia terbangun esok pagi, dunianya tak lagi sama. Mira menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Hatinya berkecamuk antara naluri seorang ibu yang ingin mempertahankan buah hatinya dengan kenyataan pahit yang memaksa. Tiket kapal menuju Tanjung Pinang sudah di tangannya. Keberangkatan esok dini hari. Di Indonesia, keluarganya menunggu. Namun yang tidak bisa ia bawa adalah anak ini. Keterbatasan dokumen, keterikatan hukum, dan jurang kehidupan membuat Mira terjebak. Ia bukan warga Malaysia. Ia hanyalah seorang perantau yang datang mencari sesuap nasi. Ia bisa pulang sendiri, tetapi membawa serta Budi akan berarti menghadapi risiko besar. Ia tak mampu. Air matanya jatuh membasahi tangan kecil Budi. "Nak, maafkan ibu," bisiknya lirih. "Bukan karena ibu tidak mencintaimu, tetapi justru karena cinta inilah ibu harus melepasmu." Pikirannya melayang ke hari-hari lalu. Betapa berat perjuangannya menghidupi Budi seorang diri di negeri orang. Ia bekerja apa saja, membersihkan rumah, mencuci pakaian orang lain, bahkan kadang tidur dengan perut kosong hanya agar anaknya bisa makan. Tapi kini, jalan terasa buntu. Di tengah keputusasaan itu, Mira mendatangi satu-satunya orang yang ia percaya, Cikgu Rahim, seorang guru sekolah dasar di kampung Johor tempat mereka tinggal. Lelaki paruh baya itu dikenal dengan hati emasnya, sering membantu anak-anak miskin tanpa pamrih. Malam sebelum keberangkatan, Mira berdiri di beranda rumah Cikgu Rahim. Hujan menetes di jilbab lusuhnya. Tangannya menggenggam erat bahu anak itu seolah tak ingin dilepas. "Cikgu, saya mohon dengan seluruh jiwa saya." Suara Mira serak. "Tolong jaga anak ini. Saya tidak bisa membawanya pulang. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Dia satu-satunya harta saya, darah saya, hidup saya." Cikgu Rahim terdiam. Tatapannya lembut namun penuh beban. Menatap Budi yang bersembunyi di balik ibunya dengan mata bulat penuh kebingungan. Hatinya perih mendengar permohonan seorang ibu yang kalah oleh keadaan. "Puan Mira," ucap Cikgu Rahim perlahan, "ini amanah yang amat berat. Anak ini bukan sekedar titipan. Tapi kalau engkau percaya, insya Allah aku akan mendidiknya. Aku akan rawat dia seperti anakku sendiri." Mira menangis. Menangkup tangan Cikgu Rahim, membasahi kulitnya dengan air mata. "Terima kasih, Cikgu. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu. Tolong, jangan biarkan dia merasa sendirian. Dia anak yang kuat, tapi hatinya rapuh." Malam semakin larut. Angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding papan. Mira pulang ke rumah kontrakannya dengan langkah lunglai seolah tubuhnya kehilangan tenaga. Di kamar kecil, Budi masih tertidur pulas. Mira duduk kembali di sisi ranjang, memandang wajah anaknya dengan tatapan yang tak puas-puas. Tangannya mengelus rambut hitam itu, membelai pipi halusnya. "Andai kau tahu, Nak, betapa ibu ingin terus bersamamu. Tapi hidup tak selalu memberi jalan sesuai doa kita." Menit-menit terakhir terasa seperti siksaan. Mira ingin membangunkan anak itu, ingin memeluknya erat, ingin mengatakan semuanya. Tetapi ia tak sanggup melihat mata polos itu menatap dengan tanda tanya. Ia memilih jalan sunyi, pergi tanpa berpamitan. Ketika fajar mulai mengintip dari ufuk timur, Mira berlutut di samping ranjang. Diciuminya kening Budi berulang-ulang hingga pipinya basah oleh air mata. Dengan langkah yang seolah menyeret beban dunia, ia meninggalkan rumah itu. Jam 6 pagi, suara kokok ayam bercampur dengan bunyi hujan sisa malam. Budi terbangun perlahan, mengucek matanya. Ia mencari sosok ibunya, tetapi yang ia temui hanyalah keheningan, ruang kosong.
Boneka beruang di pelukannya terasa lebih dingin daripada biasanya. Di ambang pintu, berdirilah Cikgu Rahim. Lelaki itu melangkah masuk, duduk di tepi ranjang dan menggenggam bahu kecil itu. "Ibumu harus pergi, Budi," katanya dengan suara yang berusaha tegar. "Tapi kau tak sendiri. Aku akan menjagamu." Budi terdiam. Matanya yang bening menatap cikgu itu, tak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Namun hatinya merasa sesuatu telah hilang. Ia menunduk lalu memeluk erat bonekanya. Seakan di sanalah tersisa kehangatan ibu yang pergi. Hari itu, hidup seorang anak kecil berubah selamanya. Dari seorang putra yang memiliki ibu, ia menjadi anak sebatang kara di negeri orang. Tetapi ia juga tidak benar-benar sendiri, sebab Tuhan menitipkan seorang guru berhati ayah untuk menggenggam tangannya. Dan begitulah kisah ini bermula, dari sebuah perpisahan di batas negeri yang akan menuntun Budi Laksana menuju jalan panjang penuh luka, air mata dan pada akhirnya kebesaran. Hari-hari pertama tanpa Mira adalah ujian berat bagi Budi. Ia seperti perahu kecil yang kehilangan nahkoda, terapung di tengah laut luas tanpa tahu arah pulang. Setiap sore, anak itu berdiri di pagar sekolah. Matanya tak lepas dari jalan berdebu yang membentang ke kejauhan. Ia menunggu, berharap ibunya muncul dengan senyum sederhana, menggandengnya pulang. Namun hari demi hari, wajah itu tak kunjung datang. Yang ada hanyalah bisikan angin dan bayangan yang tak pernah nyata. "Kenapa ibu belum kembali, Cikgu?" tanya Budi pada suatu petang ketika matahari condong dan cahaya keemasan menimpa wajahnya yang polos. Suaranya bergetar, matanya penuh tanda tanya. Cikgu Rahim menghela nafas panjang. Ia menatap anak itu lama, lalu meletakkan tangan hangat di pundaknya. "Budi, ibumu jauh. Dia menitipkan engkau padaku. Tapi percayalah, beliau meninggalkanmu bukan karena tidak sayang. Justru karena dia ingin kau punya hidup yang lebih baik." Budi hanya terdiam. Ia belum mampu memahami arti kata-kata itu sepenuhnya. Baginya yang nyata hanyalah rasa rindu yang menyesakkan dada. Malam-malam sering ia lewati dengan menangis pelan, memeluk boneka beruangnya erat-erat. Suara tangis itu kerap membuat Cikgu Rahim terjaga. Lelaki paruh baya itu lalu masuk ke kamar kecil tempat Budi tidur, duduk di sisinya, dan dengan lembut mengusap rambutnya. "Sudah, Nak, jangan menangis lagi. Engkau tidak sendiri. Aku ada di sini." Kalimat itu sederhana namun terasa bagai pelukan yang menguatkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perlahan Budi belajar menerima kenyataan bahwa ibunya tak segera kembali. Dan perlahan pula, ia mulai menemukan sosok pengganti pelindung dalam diri Cikgu Rahim. Cikgu Rahim bukan hanya seorang guru di sekolah. Ia adalah guru kehidupan di rumah. Ia mengajarkan Budi bagaimana disiplin bangun pagi, bagaimana sopan pada orang yang lebih tua, bahkan bagaimana membaca doa sebelum tidur. "Ilmu itu cahaya, Nak," kata Cikgu Rahim suatu malam sambil menyalakan lampu minyak yang redup. "Kalau kau rajin belajar, cahaya itu akan menuntunmu ketika dunia terasa gelap." Budi mendengarkan dengan mata berbinar. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hatinya yang kosong, menjadi penguat di kala rindu menusuk. Di sekolah, Budi menunjukkan kecerdasan yang tak disangka-sangka. Ia cepat memahami pelajaran, pandai berhitung, dan gemar menulis cerita kecil di buku tulisnya. Namun jalan menuju keberhasilan tidaklah mulus. Beberapa teman sekelas sering mengejeknya. "Itu anak buangan," teriak seorang murid. "Orang tuanya tak mau lagi sama dia," seru yang lain. Budi hanya menunduk, menahan air mata. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi suara Cikgu Rahim selalu terngiang. "Biarlah orang berkata apa saja. Jangan balas dengan caci, balaslah dengan prestasi." Dan benar saja, setiap kali hasil ujian dibagikan, nama Budi selalu berada di atas. Guru-guru kagum, teman-teman yang dulu mengejek mulai terdiam. Diam-diam mereka mengakui, anak itu istimewa. Malam-malam panjang di Johor sering dipenuhi suara hujan yang jatuh di atap seng rumah Cikgu Rahim. Disitulah, di bawah bunyi rintik itu, Cikgu sering duduk bersama Budi.
Mereka membaca buku atau sekedar bercerita tentang kehidupan. Budi, kamu harus percaya bahwa takdir tidak selalu kejam. Apa yang kau anggap luka hari ini bisa jadi pintu menuju kekuatan esok hari. Budi menatap wajah guru itu. Dalam hatinya ia mulai merasa memiliki ayah. Meski tidak ada hubungan darah, kehangatan itu nyata. Kehilangan ibunya memang melukai, tetapi kehadiran Cik Gurahim perlahan menjahit sobekan di hatinya. Di Johor itu, orang-orang mulai mengenal Budi bukan lagi sebagai anak yang ditinggalkan, melainkan sebagai anak didik kebanggaan seorang cikgu. Mereka melihat bagaimana anak kecil itu, meski datang dari negeri seberang dan hidup tanpa orang tua, bisa bersinar di sekolah dengan prestasi. Namun bagi Budi, semua itu bukan sekedar kebanggaan. Prestasi hanyalah cara untuk menjawab luka batinnya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan anak buangan. Ia ingin suatu saat ibunya kembali, melihat bahwa anak yang ditinggalkannya itu tidak hancur, melainkan tumbuh menjadi sesuatu yang berharga. Suatu sore ketika langit Johor diliputi warna jingga, Budi duduk di halaman rumah bersama Cik Gurahim. Ia menatap langit panjang-panjang, lalu bertanya pelan, "Cikgu, menurut Cikgu, ibu saya rindu saya." Pertanyaan itu menghantam dada Cik Gurahim. Lelaki itu menahan air mata, lalu mengangguk perlahan. "Tentu Budi, seorang ibu tak pernah berhenti merindukan anaknya. Percayalah, dimanapun dia berada, dia pasti berdoa untukmu." Budi menghela nafas. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya. Walau rindu itu tetap perih, kata-kata cikgunya membuat hatinya sedikit lega. Hari itu ia berjanji dalam hati. Ia akan belajar sungguh-sungguh, akan berusaha sekuat tenaga. Suatu nanti, ia ingin ibunya tahu bahwa anak yang ditinggalkan itu telah tumbuh bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebanggaan. Dan malam itu ketika ia tertidur di bawah atap rumah cikgu dengan boneka beruang di pelukannya, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, ia bermimpi indah. Dalam mimpinya, ibunya tersenyum dari kejauhan dan di sampingnya berdiri sosok Cik Gurahim yang setia menjaga. Mimpi itu menjadi api kecil dalam dadanya. Api itu kelak akan membakar semangatnya, menuntun langkahnya hingga jauh di masa depan. Masa kecil yang penuh luka membuat Budi tumbuh dengan tekad yang tak biasa. Setiap kata nasihat dari Cik Gurahim ia simpan bagai mutiara. Setiap buku yang diberikan, ia baca hingga halaman terakhir. Seolah di dalam huruf-huruf itulah ia menemukan jawaban bagi kesepiannya. Di sekolah dasar, namanya mulai dikenal. Budi bukan anak yang banyak bicara. Tetapi ketika ujian tiba, nilainya selalu teratas. Guru-guru terpesona pada kecerdasannya, seakan anak ini membawa cahaya yang tak bisa dipadamkan. Namun prestasi itu bukan datang tanpa harga. Ia harus mengalahkan rasa rindu yang setiap malam menghantui, harus menahan ejekan sebagian anak yang masih memandangnya sebagai anak buangan. Tetapi bukankah luka justru membuat seseorang belajar lebih kuat? Waktu bergulir cepat. Budi memasuki bangku sekolah menengah. Johor dengan hiruk-pikuk kotanya yang terus berkembang menjadi saksi seorang anak seberang yang kian bersinar. Ia mulai menekuni dunia pidato dan debat. Suaranya lantang, penuh keyakinan, membuat banyak orang terkejut. Dalam satu lomba debat antar sekolah, Budi berdiri di atas panggung dengan jas abu-abu yang sedikit kebesaran. Lampu sorot menyorot wajahnya, sementara para juri duduk memperhatikan. Ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membangun masyarakat, untuk mengangkat yang lemah, untuk membuktikan bahwa setiap anak, dari negeri manapun asalnya, berhak bermimpi tinggi. Tepuk tangan bergemuruh. Cik Gurahim duduk di bangku penonton, matanya berkaca-kaca. Ia melihat anak yang dulu datang dengan air mata, kini berdiri gagah di depan banyak orang, membawa suara yang mampu menggugah. Sejak saat itu, nama Budi semakin harum. Ia kerap mewakili sekolah, memenangkan lomba, dan membawa pulang piala.
Desa Johor yang dulu memandangnya asing, kini menyambutnya dengan kebanggaan. "Dia itu anak yang luar biasa," kata orang-orang. "Meski ditinggalkan ibunya, dia bisa jadi contoh bagi anak-anak kita." Di rumah, Cik Gurahim sering berkata, "Budi, prestasimu adalah hadiah untuk ibumu. Meski dia jauh, suatu hari nanti ia akan tahu bahwa anaknya bukan sekedar bertahan, tapi juga bersinar." Budi mendengarkan dengan mata berkilat. Di hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan, gabungan rindu, sakit, dan harapan. Ia ingin tahu ibunya tahu, tetapi juga takut jika suatu hari bertemu, luka lama akan terbuka kembali. Tahun-tahun berlalu dan Budi melangkah ke universitas. Dunia baru itu lebih keras, lebih luas, penuh persaingan. Namun api semangat dalam dirinya tak pernah padam. Ia memilih jurusan komunikasi, ingin terus melatih suara dan pikirannya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Di kampus, ia dikenal sebagai mahasiswa yang kritis dan inspiratif. Ia memimpin organisasi, menulis artikel, bahkan menjadi pembicara muda di beberapa forum. Pernah suatu kali, seorang dosen berkata di depan kelas, "Budi Laksana ini bukan sekedar mahasiswa. Dia bukti hidup bahwa latar belakang bukan penentu masa depan." Kalimat itu menusuk hatinya. Ia teringat kembali pada malam hujan ketika ibunya pergi. Malam yang melahirkan luka, tetapi juga membentuk dirinya hari ini. Hari wisuda tiba. Aula universitas penuh sesak dengan mahasiswa, keluarga, dan para dosen. Budi mengenakan toga hitam, di kepalanya terpasang topi persegi. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah mantap ke panggung, menerima ijazah dengan senyum lebar. Di barisan belakang, Cik Gurahim berdiri. Lelaki paruh baya itu bertepuk tangan paling keras, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa semua pengorbanan, semua malam tanpa tidur mendengar tangisan anak itu, semua nasihat yang ia berikan kini berbuah manis. Budi turun dari panggung, lalu memeluk Cik Gurahim erat-erat. "Cik Gu, terima kasih. Tanpa Cik Gu, saya tak mungkin berdiri di sini." Rahim tersenyum dengan wajah basah. "Tidak, Nak. Semua ini karena usaha dan doamu. Aku hanya menuntunmu, tapi yang berjalan adalah dirimu sendiri." Setelah wisuda, Budi mulai dikenal di masyarakat sebagai pemuda yang berprestasi. Banyak yang mengundangnya untuk berbicara, memberi motivasi, bahkan menulis. Namun di balik semua cahaya itu, satu pertanyaan terus menggema di hatinya. Siapa ibuku? Di mana dia sekarang? Mengapa ia meninggalkanku? Rasa rindu yang ia pendam sejak kecil kini muncul kembali lebih tajam dari sebelumnya. Ia ingin tahu wajah itu, ingin mendengar suara asli ibunya, bukan hanya dalam mimpi atau bayangan. Malam-malam panjang kembali dipenuhi renungan. Ia duduk di jendela kamarnya, menatap bintang-bintang di langit Johor. "Ibu, kalau kau masih hidup, apakah kau bangga padaku?" bisiknya lirih. Langit tetap diam, tetapi hatinya tahu. Pertanyaan itu tak bisa ia simpan selamanya. Suatu hari, ia harus mencari jawaban. Suatu hari, ia harus berani membuka lembaran lama, meski penuh luka. Dan pada saat itulah, ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada orang yang paling ia percaya, Cik Gurahim. Sebuah percakapan yang akan mengubah jalan hidupnya selanjutnya. Beberapa minggu, Budi menetap di tanah kelahirannya. Indonesia menyambutnya dengan hangat, meski asing di matanya yang sudah lama terbiasa dengan Johor. Desa itu sederhana, jalan tanah yang berdebu, sawah yang membentang hijau, dan rumah-rumah kayu yang menua bersama penghuninya. Di antara kesahajaan itu,
ada wajah yang begitu ia rindukan. Wajah ibunya, Mira Santika. Setiap pagi, Budi melihat Mira bangun lebih awal, menjerang air di tungku kayu, lalu pergi ke pasar kecil dengan langkah tergesa. Tangannya kasar, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya tergores garis-garis waktu yang keras. Lalu sore harinya, ia kembali dengan keranjang yang tak seberapa, peluh bercampur debu, namun tetap menyunggingkan senyum saat menyapa Budi. Hati Budi terenyuh. Ingin rasanya ia menghapus semua penderitaan yang ditanggung perempuan itu. Ingin ia menjadi sandaran, menjadi anak yang mampu melunasi hutang kasih yang selama ini tak terbayar. Namun di sela kebersamaan itu ada jarak yang tak bisa ia sangkal. Mira, meski darah dagingnya, tetap terasa asing. 20 tahun lebih telah memisahkan mereka. Tidak ada kenangan masa kecil bersama. Tidak ada pelukan hangat dikala ia sakit. Tidak ada suara lembut yang menina bobokan. Yang ada hanyalah kerinduan yang membatu, yang kini coba dicairkan dengan pertemuan singkat. Suatu malam, ketika lampu minyak bergoyang ditiup angin, Mira duduk di hadapan Budi. Matanya basah, suaranya bergetar. "Budi, tinggallah bersamaku, jangan pergi lagi. Ibu sudah terlalu lama menunggumu, terlalu lama berharap. Biarlah masa lalu memisahkan kita, tapi jangan biarkan masa depan ikut pergi." Budi menunduk. Hatinya tercabik-cabik. Ia ingin berkata iya, ingin menyerahkan seluruh hidupnya untuk menemani ibunya di sisa usia. Namun di dalam dadanya ada suara lain. Suara kenangan, suara seorang lelaki yang mendidiknya dengan sabar. Suara seorang guru yang menggantikan sosok ayah dan ibu sekaligus. Air matanya jatuh ke tanah. Dengan suara serak, ia menjawab, "Ibu, aku mencintaimu dengan seluruh jiwa ragaku. Tapi hidupku sudah berakar di Malaysia. Di sanalah aku belajar berjalan, belajar menulis, belajar mengenal arti kasih sayang. Di sanalah ada orang yang memelukku ketika dunia meninggalkanmu. Bagaimana aku bisa berpaling dari itu semua?" Mira terdiam. Hatinya hancur, tapi ia tahu kebenaran tak bisa disangkal. Cinta seorang ibu tetaplah cinta, tapi kasih yang tumbuh dari pengorbanan orang lain juga punya ruang yang tak bisa diganti. Malam itu mereka berdua menangis bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menjembatani jurang antara cinta yang lahir dari rahim dan cinta yang lahir dari hati yang merawat. Beberapa hari kemudian, dengan berat hati, Budi pamit. Mira menggenggam tangannya erat, seakan tak ingin melepas. "Pergilah, nak. Kalau hatimu memang di sana, ibu tak akan menahannya. Hanya satu pintaku, jangan lupakan ibu dalam doamu," ucap Mira lirih. Budi memeluk ibunya lama sekali, menanamkan wajah itu ke dalam sanubarinya. "Ibu akan selalu hidup di dalam hatiku," bisiknya. Perjalanan pulang ke Johor terasa seperti menyeberangi dua dunia. Kapal yang ia tumpangi seakan membawa tubuhnya ke Malaysia, tapi hatinya tertinggal separuh di tanah Indonesia. Ombak bergelora, namun di dada Budi ada keteguhan. Ia tahu kemana ia harus kembali. Setiba di Johor,
Sosok yang paling ia rindukan sudah menunggunya di pelabuhan. Cegu Rahim, dengan rambut yang semakin memutih dan tubuh yang mulai renta, berdiri sambil menahan senyum haru. Tanpa banyak kata, Budi berlari dan memeluknya erat. Air mata kembali pecah. Bukan lagi air mata kehilangan, melainkan air mata pulang. Cegu, suara Budi bergetar. Malaysia bukan sekedar negeri tempatku dibesarkan. Malaysia adalah rumahku. Disinilah aku belajar arti hidup, arti perjuangan, arti kasih sayang. Dan disinilah engkau menanamkan cinta tanpa syarat yang mungkin lebih besar daripada darah dagingku sendiri. Rahim membalas pelukan itu. Matanya berkaca-kaca. Nak, aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap manusia lain. Kalau hari ini engkau menjadi sarjana, menjadi lelaki yang baik, itu semua adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Aku hanya menuntun. Namun Budi tahu, tanpa tuntunan itu, ia tak akan pernah sampai sejauh ini. Sejak hari itu, Budi menjalani hidup dengan satu keyakinan, bahwa kasih tidak selalu lahir dari rahim, melainkan dari hati yang ikhlas merawat. Ia menjaga hubungannya dengan Mira lewat surat dan doa. Sementara kehidupannya tetap berakar di Johor dengan sosok yang telah menjadi ayah, ibu, dan guru dalam satu wajah. Kisahnya pun menjadi puisi kehidupan, tentang perpisahan yang memahat luka, tentang pengorbanan yang mengajarkan makna, dan tentang cinta tanpa batas yang melintasi laut, bangsa, dan darah. Malam itu, Johor terbungkus sunyi. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Dari kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah mengiringi percakapan yang begitu lama ditunda. Di beranda rumah kayu itu, Budi duduk berhadapan dengan sosok yang ia hormati lebih dari siapapun, Cegu Rahim. Mata Budi bergetar, hatinya penuh tanda tanya yang tak lagi bisa ia pendam. Cegu, suaranya serak, hampir patah. Siapakah ibu saya? Mengapa saya dititipkan kepadamu? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, menyayat. Cegu Rahim terdiam, pandangannya jatuh ke tanah, kedua tangannya bergetar. Butuh waktu lama sebelum ia mampu menjawab. Air mata jatuh mendahului kata-kata. Rahim menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Nak, sudah lama aku menunggu saat ini. Kau berhak tahu kebenarannya." Dengan suara yang berat, Rahim mengisahkan semuanya. Tentang seorang perempuan muda bernama Mira Santika, asal Indonesia yang hidup dalam jerat kemiskinan dan batas. Tentang malam penuh hujan ketika Mira dengan wajah basah air mata mengetuk pintu rumahnya. Bayi kecil berumur 8 tahun dalam pelukannya, tubuhnya menggigil, bibirnya bergetar memohon. "Dia menyerahkanmu padaku, Budi," ucap Rahim, suaranya pecah. "Bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi justru karena cintanya terlalu besar. Dia tak bisa membawamu pulang ke Indonesia. Kau adalah luka sekaligus doa yang ia tinggalkan di sini." Budi menunduk dan tangisnya meledak. Itu adalah tangis yang ia tahan bertahun-tahun, tangis seorang anak yang merindukan pelukan ibunya sejak kecil. Malam Johor menjadi saksi, ketika seorang anak dan seorang guru berbagi air mata yang sama. Air mata cinta, air mata kehilangan.
Setelah lama terisak, Budi berkata lirih, "Cek Gu, aku ingin bertemu dia. Aku ingin melihat wajahnya, mendengar suaranya. Meski hatiku berat meninggalkanmu, aku harus mencari ibu." Rahim mengganggu pelan. Meski hatinya remuk, ia tahu perjalanan itu tak bisa dicegah. "Pergilah nak, carilah dia. Seorang anak tak akan pernah tenang sampai ia bertemu rahim yang melahirkannya." Perjalanan itu dimulai. Budi menyeberangi laut, menatap ombak yang berkejaran seakan membawa pesan rahasia dari seberang. Di dalam dadanya ada harapan sekaligus ketakutan. Bagaimana jika ibu menolaknya? Bagaimana jika wajah itu tak ingin lagi menatapnya? Hari-hari panjang di kapal menjadi perenungan. Setiap buih ombak mengingatkan Budi pada air mata yang pernah jatuh. Setiap hembus angin laut seolah berbisik, "Kau sedang pulang." Akhirnya, tanah Indonesia menyambutnya. Budi menjejak bumi dengan lutut gemetar. Ia mencari dengan sisa petunjuk yang diberi rahim, nama, kampung, dan cerita samar yang tersisa. Hingga suatu sore di sebuah desa sederhana, langkahnya terhenti di depan rumah kayu yang renta dimakan usia. Di teras, seorang perempuan duduk. Rambutnya sebagian telah memutih, wajahnya dipahat oleh waktu. Namun ada sesuatu yang anehnya terasa akrab di hati Budi. "Ibu," suaranya nyaris tak terdengar. Perempuan itu menoleh, matanya langsung membesar, tubuhnya bergemetar, seolah hatinya mengenali lebih dulu sebelum logika sempat bertanya. "Budi," suaranya pecah, lirih, penuh ketidakpercayaan. Saat itu juga, tubuh mereka saling berlari, saling mendekap. Mira memeluk Budi dengan air mata bercucuran, tubuhnya bergemetar hebat. Seakan seluruh dunia runtuh, dan hanya mereka berdua yang tersisa. "Maafkan ibu, nak." Mira terisak. "Maafkan ibu, ibu tak pernah berhenti mencintaimu, tidak sehari pun. Setiap malam ibu berdoa agar kau selamat, agar ada yang menjagamu. Dan kini Allah mengembalikanmu kepadaku." Budi menangis di pelukan itu. Tangisnya panjang, dalam, seakan seluruh kesepian masa kecilnya luruh dalam satu dekapan. Ia merasakan hangat yang selama ini hanya ada di mimpi, kini nyata menyelimuti tubuhnya. "Ibu," suaranya pecah, "aku rindu sejak dulu. Aku ingin percaya bahwa cinta ibu tidak pernah pergi dariku." Mira mencium keningnya berkali-kali. Cinta itu tidak pernah pergi, Budi. Tidak pernah. Mereka duduk lama di teras rumah tua itu, saling menggenggam, saling menghapus air mata. Hari berganti senja, dan cahaya jingga langit seolah ikut menangis, menyaksikan pertemuan yang begitu lama tertunda. Namun, di balik pelukan itu, Budi tahu keputusannya tak mudah. Hatinya telah berakar di Malaysia, pada sosok Cek Gu Rahim yang membesarkannya, pada tanah yang memberinya kesempatan hidup. Pertemuan ini adalah penawar luka, tetapi juga awal dilema antara darah dan kasih yang melahirkan, atau jiwa dan cinta yang membesarkan.